besar kali nih. Gimana? Ya, kita perjalanan menuju lokasi di mana ditemukan itu terlihat seekor harimau di jalan raya. Jadi kita mau lihat lokasi. Kalau turun awak mau berjalan gua ayo. Saksikan dulu. Saya tanya kiriman buat videonya kan? Saat di tempat tadi kan? Di tempat pemukiman tadi kan? Nah. Memperlihatkan dirinya. Sekarang tuh lokasinya di Kabupaten Solo. Mari kita lihat. Duduknya bang, ukurannya besar tuh. Sebesar apa bang? Besar. Sebesar apa bang? Besar. Sepinggang atau gimana? Sepinggang. Sepinggang ya. Berapa ekor bang? Yang nampak 1 ekor. 1 ekor ya. Itu dia di jalan raya atau gimana bang? Iya, di jalan raya dari di atas. Ya, dia di jalan aja punya. Terus gimana bang, warga di sini takut atau gimana? Ya, cemas lah. Takut ya. Ya, takut. Ada yang mengungsi warga? Hah? Ada yang mengungsi? Tengah ya bang. Kemana bang mengungsi? Ya, Kelam Panjang. Ke tempat saudara atau tetangga ya? Tempat saudara. Ada berapa keluarga di sini bang? Di sini banyak ini bang. Banyak ya. Untuk hewan ternak ada yang di bang sana? Sini nggak ada bang, yang ada di apa? Di Duraingu. Banyak hewan ternak yang di bang sana. Ya banyak. Terus sekarang nih gimana bang? Masih ada kelihatan? Sekarang nggak ada bang. Paling dari sore di apa bang? Di sore ya. Di sore. Itu mengganggu kendaraan yang lewat nggak? Kurang tahu bang. Kurang tahu. Nama bang siapa bang? Syahrial. Kasih bang ya lah. Ya, bang. Umur bang? Umur 30. 30. Dalam rangka patroli pengamanan kita terhadap satwa liar tersebut, karena siang ini masyarakat masih bekerja di kebunnya kan, jadi kita melakukan patrolinya nanti di sekitar pintu masuk tadi. Jadi harimau kemarin yang nampak di video kan itu di pintu masuk dekat Pak Iyal Tegak tadi itu, nanti kita berhenti sana ya, barangkali itu masuk arah ke ladang ada kan. Barangkali Bapak ingin tahu, ini SM nih Pak ya. Di jalan nih kan, sebelah ke sana tuh yang bukit itu udah SM tuh. Saka Marga Satu apa gitu. Di sana. Ya, kita kan di sini karena kemarin masyarakat tuh menghalaunya, udah dihalau dengan mobil, dia kan mau udah main di jalan-jalan aja. Pakai mobil lah menghalaunya. Sehingga sampai di lokasi itu tuh ada ladang tadi, ada yang mengelipat ke semak. Ayo kita ke atas lagi ya, tempat dia sampai mahalau ya. Tapi kalau ada motor lewat, Pak yang nampak kayak memanjang tuh udah pulau. Kabupaten Pesisir ya? Ya, pesisir selatan. Jadi inilah jalan baru tuh di pinggir ini saja.
Jadi sungai kita tadi nanti yang di Ingu dia, ini sungai ini kan? Iya. Ini yang bawahnya sungai, memutarlah air keluar dari Danau Kembar, masuk sini jadi Batang Bayang. Alon harimau. Jangan. Nah, kayak ini. Di pondok aja ya. Di pondok yang sampai Balon tuh. Enggak di apa di bawah. Aduh dan pulang ladang aku. Ada terlihat ya di pondok. Sekarang kita menuju Bekasi. Jadi infonya harimau ya. Ini warga dah pada keluar ketakutan semua. Tidak hijau di bawah kok. Di bawah. Ah itu. Timahnya Pak. Tuh. Yang kuning segetek dekat pondok lah Pak. Iya tuh. Oh iya. Ah tuh. Di muka pondok. Dia di muka pondok. Ya. Goreng. Di jalan kan lorong itu, lorong dari arah jalan kan lorong. Yang di bawah tanaman tuh. Iya. Tanaman yang kuning. Kepada bapak-bapak yang naik ke atas, tolong segera masuk pondok. Karena kita akan melakukan penghaluan. Ini itu Pak, kalau ledoknya aku gitu nih Pak. Oh Pak, apa tanang Bapak? Kita masuknya ke dalam rimbo balik Pak. Lebihnya lah kelaparan mentu. Tidak sakitnya bentuk apa? Sakitnya bentuk apa? Lai Pak. Sakit enaknya untuk. Bantu iya bantu lapor. Oh, di mana tuh? Terus sakit mana? Jadi ini kita amankan, mohon bersabar, kita halau nanti, kita dekati, kita turun nanti Pak, tim turun, kita halau nanti ke arah balik habitatnya ke Rimbo Gadang yang di situ. Kita sampai patroli sampai malam kita kawani nanti. Ininya perkembangannya. Udah bisa bunyi yang ini pun kalau seandainya mendekat bisa kita amankan, kita bius gitu. Kita bawa. Jadi ada tahapannya seperti itu Pak, mohon dimaklumi ya Bapak-bapak sekalian. Kita standar penanganannya selalu mulai dari penghaluan seperti tadi malam pun jarak 2 meter dari kami bisa kami tembak sebenarnya. Tetap kami halau dulu. Nah, ini lanjut hari ini lakukan patroli lagi, piket di Ingu. Ya. Kalau misalnya seperti kejadian semalam ada, kita bios. Ini kawan-kawan udah siap gitu kan. Nah, jadi mohon bersabar. Kami paham emosi bapak-bapak. Cuma kan ini ada aturan hukum, aturan main ya kan. Kita tetap masyarakat juga dilindungi sama undang-undang. Satwa ini juga dilindungi. Ini bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Tim turun, TNI, Polri segala macam, Muspika kan, kita turun. Di sini perlu Bapak kami menyampaikan, melaporkan kepada Bapak, karena kami salah satu termasuk tokoh masyarakat di sini. Kemudian yang meresahkan masyarakat itu Pak, harimau, binatang liar sudah masuk ke dalam nagari atau ke dalam jorong. Iya betul. Yang tidak pernah masuk sama sekali. Kemudian ini di dalam hal ini apa sebenarnya yang terjadi? Apakah masyarakat itu yang berbuat salah atau memang harimau itu yang kepengen masuk ke dalam nagari? Di sini malu melihat sama orang, malu Pak. Malu dia. Jarang sebut. Ya. Jarang. Betul. Kalau kata orang tua itu, kalau dia bersengaja menemui manusia, itu rezekinya itu terhindar beberapa bulan. Nah, itu kata orang tua. Tapi kok sekarang malahan masuk ke kampung-kampung. Nah, jadi
mohon kami pengertian dari Bapak memahami tentang warga kami yang menyampaikan tadi bukan emosi tapi Ya, siap. takut, kemudian meminta perlindungan dan menanggulangi hal-hal yang seperti ini, Pak. Iya. Jadi kepada bapak-bapak dari pihak kepolisian kehutanan untuk menindaklanjuti hal yang seperti ini. Kami bermohon kepada Bapak melalui warga masyarakat di sini, kami juga warga masyarakat di sini, Pak, Iya. untuk dapat Bapak memahami tentang hal itu. Maklum warga masyarakat jorong, Pak. Nah, Bapak perlu mengetahui hal itu. Terima kasih, Pak. Saya jelaskan ya Pak, tadi yang sebab-sebab yang bisa keluar dari yang sebelumnya tidak pernah ada kejadian atau laporan dari masyarakat. Salah satunya akibat fragmentasi atau terpotong-potongnya habitat yang tadinya dia teritorinya itu Pak sama seperti kucing rumah. Utaranya di situ aja, di situ. Cuma sekarang perlintasannya itulah yang misalnya jadi jalan. Iya. Abdullah 2 kali sih. Dua kali. Mana? Mana? Mana, Pak? Berasih. Balik sama. Coba bunyikan terus kita halo terus ke atas dah. Dan lampu yang tarang ini masih dalam lurah. Dari situ Pak, yang kebun-kebun di pinggir hutan. Ada sebuah Kalau dulu Bapak pernah kena jerat oleh Bapak tobat aja lah. Minta ampun habis sholat ya. Saya minta tolong itu aja Pak. Pergilah. Kempes pare ya, Pak? Iya, kempes pare. Wih, sepatu bot makannya. Wih, mana sih? Kelaparan tuh sepatu botnya gigi. Sepatu jengkako. Iya, ketupak dah. Iya, ayam. Agak sikit dia anaknya makan. Iya, dibawa Pak. Ya. Jadi Pak Safi ya, Pak? Sudah mungkin diajak ayam mungkin
berani meninggal lokasi koma. Main. Dap, itu udah terlalu semak, jangan terlalu dikejar kali. Tempelkan aja bius, tempelkan bius. Bila lita. Adon siya yang sikilay. Demokrat. Itu dah latang tu. Dia itu lah kedena pun dia cari ni soalah. Tak bersobok lah. Malah nyobau kira. Tunggu, dipersiapkan. Jangan bersuara. Tolong diam. Kalau berikutnya nanti tidak efektif diusir. Sudah kan? Tolong suaranya Pak. Tenang Pak. Pak suaranya Pak. Suara. Diam. Dok. Masuk dari sini aja. Kita kembali karena tembakannya meleset, tembakan biusnya. Ano mo ko bang? Hah? Ano mo? Dengan masuknya harimau ke wilayah perkampungan masyarakat itu mengurangi aktivitas masyarakat, juga mengganggu kegiatan masyarakat. Pertama sekali masyarakat petani, juga seluruh aktivitas masyarakat pada saat ini secara umum tentu terganggu dengan terjadinya masuknya harimau ke lokasi warga. Oke, Pak, ini penampakan harimau ini di mana saja Pak yang kelihatan sama warga Pak? Yang pertama sekali ditemukan itu di jalan lintas oleh warga. Yang kedua itu ada laporan dari masyarakat sampai mendekati rumah masyarakat yang di Lurah Ingu. Jadi untuk khusus di Nagari Simpak ini adalah 2 jorong. Pertama jorong Lurah Ingu, yaitu pada malam pertama yaitu kejadian situasi masih kondisi namun masyarakat masih membutuhkan keadaan yang dihadapi sekarang dapat cepat harimau ini kembali ke habitat aslinya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Bapak dari Dinas Kehutanan terdekat KSDA Sumbar untuk membantu di dalam mengembalikan harimau ke habitat aslinya. Dengan masuknya harimau ke lokasi kampung warga itu meresahkan kepada masyarakat. Jadi dengan keresahan masyarakat kami juga dari seluruh dari Program Pincam malam tadi kami bersama Pak Camat, Kapolsek juga dan Ramil telah ikut di dalam kerja bersama di dalam melaksanakan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Namun kami juga berharap dengan adanya harimau masuk
Mohon sangat supaya cepat kadang ini kembali kepada habitatnya, dan juga masyarakat kembali tenang seperti semula. Namun dengan adanya harimau ini, masyarakat tentu tidak merasa nyaman. Jadi mudah-mudahan berkat kerjasama nantinya dari seluruh lapisan masyarakat dan tokoh masyarakat, seluruh berkebincang yang ada di Nagari, dan juga bantuan dari pihak lain, mudah-mudahan cepat kembali nyaman seperti biasa. Itu penampakannya di mana aja Pak? Kelihatan Pak? Penampakannya tuh awalnya tuh berkecimpung di jalan oleh masyarakat dan oleh para petani, dan juga setelah ada informasi dari dalam masyarakat memang masuk ke wilayah perkampungan yang menampakkan di lokasi masyarakat, bahkan yang di Jorong Lurah ini itu sudah memakan korban. Malam pertama itu 4 ekor anjing, 1 ekor pitik. Malam kedua 2 ekor anjing, 1 ekor ayam. Jadi tentu dengan informasi dan kenyataan yang dialami oleh masyarakat, yang kelihatan oleh masyarakat, dan itu masyarakat tidak merasa nyaman. Jadi maka dari itu kami juga harapkan sekali lagi atas kerjasama dari Bapak. Kita telah menangani di 2 jorong sesuai dengan yang dilaporkan oleh Bapak Wali Nagari, Bapak Camat, Kapolsek, semua termasuk unsur-unsur masyarakat. Kepala jorong juga melaporkan kepada saya kemarin, sehingga setelah saya konfirmasi dengan Kepala Balai di Padang, kami ditugaskan semuanya ke lokasi ini, khusus dari staf seksi wilayah 3. Alhamdulillah kedua jorong ini kita udah lakukan tindakan memberikan rasa nyaman, menjauhkan rasa cemas atau ketakutan daripada masyarakat. Termasuk harimau ini kita jumpai, tadi kan juga kita jumpai di jorong ini. Karena apa? Kita berharap masyarakat yang tinggal di daerah penyangga atau pinggir kawasan hutan ini betul-betul merasa bersahabat dan tidak perlu takut dengan harimau tersebut. Karena itu apa? Kita harus terbiasa nanti hidup berdampingan dengan harimau tersebut di daerah ini. Kemudian begitu juga tadi masyarakat menangis, Pak, saya harus dibunuh harimau, harus dibunuh Pak, kita buru Pak. Kita tenangkan, setelah kita berikan pengertian, ayo kita lihat harimau. Duduk, kita khawatir kalau harimau tersebut karena kebiasaannya menangkap atau menerkam dari belakang, kita waspada itu. Mudah-mudahan nanti yang punya kebun di sini ini kalau memang ada dana, mungkin Pak Wali bantu nanti, atau Bupati. Tadi malam saya juga ditelepon oleh Pak Bupati, dibantu untuk mengadakan masker yang topeng orang yang dihadapkan ke belakang, sehingga kalau bekerja nanti tidak apa-apa lah, mau belakang sendirian juga nggak apa-apa. Artinya kita seperti menantang atau melihat kepada harimau tersebut, sehingga kita tidak akan diterkam. Barangkali itu Bapak-bapak semua. Untuk ukuran harimau dan jenisnya Pak? Kalau ukuran dan jenisnya kita juga nggak tahu tadi. Kalau harimau itu memang mirip semua ya, yang penting warnanya belangnya kuning, hitam, putih, ada juga kemerahan. Berapa ekor Pak? Perkirakan? Kalau perkiraan di sini tadi memang agak kecil, tapi yang sana itu sudah sangat besar sekali. Berarti 2 ekor. Yang saya rasa memang 2, tapi sungguh begitu kita identifikasi betul nanti. Untuk perkiraan usianya berapa? Kalau usianya kita juga nggak tahu, belum tahu. Tadi itu juga begitu. Sepertinya yang di sini tadi mungkin entah sakit, ya bisa saja yang namanya harimau kadang-kadang kalau dia sakit atau kalah bersaing di dalam kawasan atau di habitatnya, mungkin dia tersingkir atau hingga dia keluar. Kita kan belum jelas itu, makanya tim dokter tadi udah berusaha untuk menangkap atau kita membius, tapi lebar juga sampai ke pinggir hutan itu, sehingga kita terkendala. Dan sekarang hari udah pukul 5:30 atau jam 17.30. Jadi udah terlalu senja atau malam kita untuk melakukan pengamanan tindakan pembiusan di lapangan untuk mengamankan satwa tersebut. Ini hari keberapa Pak? Sekarang hari yang kedua kita menangani dari kemarin. Sudah memasuki tahap apa? Pengusiran atau iya, masih pengusiran. Jadi dalam SOP-nya seperti yang dikatakan oleh Pak Ruli tadi, memang harus pengusiran. Di mana penghaluan yang kita lakukan ini adalah upaya kita agar satwa tersebut kembali ke dalam habitatnya, masyarakat bisa nyaman, tentram, dan bisa bekerja seperti sedia kala. Barangkali itu Pak. Terima kasih Pak Ruli.
suruh Dixon aumannya sih. Telkomsel kuota di mana sih? 363 selain Telkomsel 363. Oh, Telkomsel minta update pula. Panggil Dixon G.